Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripurnamasari Lubis dengan NIM 0104202151. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tematik. Yang pertama, definisi hadis tematik atau maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, dot, dan ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u yang artinya mengangkat. Metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya, yaitu Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga pemahaman hadis. Istilah metode tematik dalam pekajian hadis Nabi merupakan terjemah dari al-manhaj al-maudhu'i. Selain metode tematik dikenal sebelumnya dalam metode tahlili dan metode muqaron. Metode tahlili mengandung pengertian pensyarahan atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur matang sebuah hadis atau urutan matang hadis dari suatu kitab hadis secara runtut. Kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i. Metode maudhu'i dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, karena metode ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut yang diambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis, di samping penemuan manusia. Sebagai hasilnya, banyak karya ilmiah yang membahas topik tertentu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Contohnya, perempuan dalam pandangan Al-Quran dan hadis, dan lain-lainnya. Kelebihan metode maudhu'i selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lalai, diantaranya praktis dan sistematis, yaitu yang pertama, metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang kedua, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang baik dan efektif maupun efisien. B. Dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis secara selalu aktual dan tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya, meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain. Namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. C. Membuat pemahaman menjadi utuh dan ditetapkannya tema tertentu. Maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Adapun kekurangannya ialah metode ini terikat dengan tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dan segala aspek. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.